Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, teman-teman santri dan para mahasiswa, mari kita bahas tentang hukum rujuk menurut kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, masalah rujuk dijelaskan pada bab 17 dengan pasal-pasal sebagai berikut. Bagian ke-1 umum, pasal 163. 1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. 2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh 3 kali atau talak yang dijatuhkan qabla duhul. B. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu. Pasal 164. Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat nikah disaksikan oleh 2 orang saksi. Pasal 165. Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama. Pasal 166. Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan pendaftaran rujuk, dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula. Bagian kedua, tata cara rujuk. Pasal 167. Ayat 1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. 2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah. Ayat 3. Pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya. Ayat 4. Setelah suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk. Ayat 5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. Pasal 168 ayat 1. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan pembantu pegawai pencatat nikah, daftar rujuk dapat dibuat rangkap 2, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi. Sehelai dikirim kepada pegawai pencatat nikah yang diwilayahinya, disertai surat-surat yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan. 2. Pegawai pencatat nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sesudah rujuk dilakukan. 3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka pembantu pegawai pencatat nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya. Pasal 169 ayat 1. Pegawai pencatat nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk
dan mengirimkannya kepada pengadilan agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Ayat 2, suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke pengadilan agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut bahwa yang bersangkutan telah rujuk. Ayat 3, catatan yang dimaksud ayat 2 berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk, dan tanda tangan panitera. Demikian teman-teman hukum rujuk menurut kompilasi hukum Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.